Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sang Juliana akan mempresentasikan tentang materi deadlock. Model sistem pada deadlock yaitu setiap tipe sumber daya RI mempunyai beberapa anggota WI. Setiap proses yang menggunakan sumber daya menjalankan urutan operasi sebagai berikut. Yang pertama, meminta atau request. Yang kedua, memakai atau use. Yang ketiga, melepaskan atau release. Karakteristik deadlock yaitu yang pertama, kondisi yang diperlukan. Kondisi yang diperlukan ada 4, yaitu mutual exclusion. Yang kedua, genggam dan tunggu atau hold and wait. Yang ketiga, non-preemption. Dan yang keempat, menunggu secara sirkular. Yang kedua, resource allocation graph. Faktor dasar dari resource allocation graph yaitu menunjukkan bahwa apabila pada graph tidak terdapat siklus, maka tidak ada proses dalam sistem yang deadlock. Yang kedua, apabila pada graph terdapat siklus sistem, kemungkinan deadlock dengan ketentuan yang pertama, jika pada sistem tipe sumber daya hanya terdapat satu anggota, maka terjadi deadlock. Dan jika pada sistem tipe sumber daya terdapat beberapa anggota, maka kemungkinan terjadi deadlock. Metode menangani deadlock yaitu terdapat 3 metode untuk menangani permasalahan deadlock. Yang pertama, menggunakan protokol untuk menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki status deadlock. Yang kedua, mengizinkan sistem memasuki status deadlock dan kemungkinan memperbaikinya. Yang ketiga, mengabaikan permasalahan dan seakan-akan deadlock tidak pernah terjadi pada sistem. Untuk mencegah deadlock dapat dilakukan dengan meniadakan salah satu syarat perlu sebagai berikut. Yang pertama, syaratnya untuk mencegah mutual exclusion. Yang kedua, mencegah hold and wait. Yang ketiga, mencegah non-preemption. Dan yang keempat, mencegah kondisi menunggu sirkular. Menghindari deadlock. Untuk menghindari deadlock ada 3 cara, yaitu state selamat atau safe state. Yang kedua, algoritma resource allocation graph. Dan yang ketiga, algoritma Benker. Mendeteksi deadlock. Yang pertama, satu anggota untuk setiap tipe sumber daya. Jika semua sumber daya mempunyai satu anggota, kita dapat menentukan algoritma mendeteksi deadlock menggunakan bentuk resource allocation graph yang disebut Whiteford graph. Yang kedua, beberapa anggota untuk setiap tipe sumber daya. Untuk tipe sumber daya yang mempunyai beberapa anggota, digunakan algoritma yang sejenis dan dengan algoritma Benker dengan struktur daya seperti di bawah ini. Yang pertama, available, dan yang kedua, allocation, dan yang ketiga, request. Penggunaan algoritma deteksi. Untuk menjawab kapan dan berapa sering menggunakan algoritma deteksi, hal ini tergantung pada seberapa sering terjadi deadlock dan beberapa proses yang perlu dilakukan rollback. Perbaikan dari deadlock. Yang pertama, menggunakan terminasi proses. Yang kedua, menunda sumber daya. Metode kombinasi menangani deadlock. Untuk menangani deadlock dilakukan kombinasi dari tipe algoritma dasar, yaitu mencegah deadlock, menghindari deadlock, mendeteksi deadlock. Ketiga kombinasi algoritma ini memungkinkan pengguna yang optimal untuk tipe sumber daya pada sistem. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.